Shalom Kemers, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Senang sekali hari ini, hari Minggu pertama di bulan Februari, kita dapat berkumpul kembali dan bertemu dalam ibadah raya. Nah, sebelum ibadah dimulai, ada beberapa informasi dan pengumuman yang akan kami sampaikan. Nah, seperti luar biasanya, setiap hari dari jam 5 pagi sampai jam 6, kita ada doa pagi. Lalu di sore hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, kita ada menara doa yang dilakukan di frekuensi jam 6 sore sampai dengan jam 7 malam. Khusus hari Rabu, menara doa akan kita lakukan melalui aplikasi Zoom Meeting secara korporat. Nah, hari Rabu menara doa dilakukan dari jam 8 malam sampai dengan jam 9. Nah, hari Sabtu, jangan lupa ada ibadah Sabtu ceria untuk anak-anak kita terkasih, untuk adik-adik kita tersayang. Nah, ibadah Sabtu ceria kita lakukan secara offline di GBI Kabar Baik dan juga secara online di YouTube GBI Kabar Baik. Nah, untuk adik-adik yang datang dengan kondisi sehat, kondisi fit, yuk datang ke ibadah Sabtu ceria di Ruko Kabar Baik. Nah, untuk adik-adik yang berhalangan bisa mengikuti melalui YouTube GBI Kabar Baik setiap Sabtu jam 4 sore. Nah, Sabtu malam kita juga ada doa malam. Doa malam dilakukan setiap hari Sabtu jam 7 sampai dengan jam 8 malam. Kami mengundang Bapak Ibu, teman-teman, seluruh para pelayan Tuhan untuk hadir dalam doa malam. Kita berdoa bersama-sama untuk pelayanan kita dan juga untuk bangsa dan negara. Lalu hari Minggu depan, seperti luar biasa juga, kita akan ada 3 kali ibadah raya. Ibadah raya pertama adalah ibadah raya Family Community. Dilakukan secara onsite di GBI Kabar Baik jam 9 pagi. Nah, ibadah kedua adalah ibadah Youth Community. Nah, teman-teman youth, yuk datang ke ibadah kita yang kedua. Hari Minggu jam 11 siang. Sedangkan sore hari jam 3.30 sore ada ibadah ketiga yaitu Junior Community. Nah, teman-teman remaja, adik-adik remaja, yuk datang sama-sama ke ibadah Junior Community. Seru ibadahnya. Nah, Bapak Ibu, ada yang spesial juga dimulai bulan Februari ini. Nah, para ibu, kami mengundang untuk hadir mengikuti modul 2 Wanita Bijak. Nah, kapan? Setiap hari Sabtu kedua mulai tanggal 11 Februari nanti. Ya, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10. Nggak lama-lama, 2 jam. Ya, setiap hari Sabtu kedua. Lalu untuk bapak-bapak nggak mau kalah. Mulai hari Minggu 12 Februari nanti, minggu depan, kita ada Kompas Bapak. Ya, dilakukan setiap hari Minggu kedua setiap bulannya jam 1 siang sampai dengan jam 2 siang. Yuk bapak-bapak datang, biar kita sama-sama bertumbuh menjadi imam yang baik. Nah, sebentar ibadah kita akan mulai. Nah, selesai ibadah nanti, kita akan sama-sama memberikan persembahan. Untuk persembahan umum, persembahan perpuluhan, Bapak Ibu dapat menggunakan rekening GBI Kabar Baik jika ingin ditransfer. Sedangkan untuk persembahan benih iman ataupun Get 2020 dapat ditujukan ke rekening atas nama Tio Mari dan Deborah Asima Rohayani. Nah, sebentar ibadah akan dimulai. Yuk sama-sama persiapkan diri, kita nikmati hadirat Tuhan, dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Wah, hari ini fresh banget nih ya. Minggu pertama di bulan Februari. Pastinya sukacitanya berbeda dari bulan lalu. Karena semakin hari kita semakin mengalami keindahan bersama Tuhan. Amin. Amin. Saya mengajak yuk Bapak Ibu kita berdiri. Teman-teman kita berdiri. Puji Tuhan. Dan kita sama-sama bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih untuk kesetiaan Allah yang gak pernah berubah dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong dan memimpin kami. Tuhan yang menyertai kami dimanapun kami saat ini berada mengikuti ibadah hari ini. Biar Tuhan Kau menyertai kami dan kuasa Allah nyata di tengah-tengah kami.
Terima kasih Tuhan yang baik. Kami izinkan Kau Allah Roh Kudus menyertai kami, memimpin kami, menuntun kami. Bahkan berkuasa penuh dalam hidup kami. Melakukan hal-hal hebat, perkara-perkara dahsyat dalam hidup kami. Karena kami kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami mulai ibadah hari ini. Haleluya. Setiap kita mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Coba boleh beri salam kanan kiri depan belakang, bilang hari ini Ibu luar biasa, hari ini Bapak luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Amin. Yuk kita menari buat Allah kita yang dahsyat. Sama-sama ya Bapak Ibu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kami mau naikkan rasa syukur di hadapan Tuhan, sebab Engkau Allah yang dahsyat. Kita katakan pujian dari awal. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Yuk, sambil tepuk tangan. Kami muliakan Kau Tuhan yang ajaib. Sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dengan penuh iman katakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Boleh beri sorak-sorak yang meriah untuk Tuhan kita sekali lagi. Kita mau bersorak untuk Tuhan kita yang dahsyat. Amin Bapak Ibu. Sebab Tuhan kita menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Mari sama-sama katakan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisai kami Tuhan.
benteng dan perisaiku, kau menang. Yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dari hidup. Boleh kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, tegap mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak majukan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sungguh Yesus satu-satunya jatuh penjuru dalam hidup kami. Kau Yesus batu penjuru dari mula keselamatanku. Yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Kami nyatakan Tuhan. Haleluya, haleluya, tegap mulia. Haleluya, 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 Dia dahsyat berkuasa. dahsyat berkuasa. Bersorak nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak majukan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Biar pujian ini menjadi iman setiap kita, amin Bapak Ibu. Bahwa Tuhan satu-satunya batu penjuru dalam hidup kita. Yang perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Teguh dan perkasa, Megah dan berjaya Tuhan. dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bersorak nyatakan Sungguh kau Yesus. Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan Sungguh kau Yesus Raja kami Tuhan. Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, Megah dan berjaya. megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tempat perlindungan, Kau kubu pertahanan kami Tuhan. pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau yang dahsyat, sungguh Engkau yang hebat, tinggal di dalam kami.
Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Betapa kami berharga di mata dan mulia, dan Engkau mengasihi kami, maka Engkau memberikan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa kami. Terima kasih Tuhan yang ajaib. Hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Jadi salib itu tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari katakan pujian lebih lain. Hidupmu berharga. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau sudut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia terelakan segala-galanya. Jadi salib itu tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Lebih lagi nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar
Tuhan seperti Engkau yang begitu mengasihi kami Tuhan. Kami nyatakan syukur, kami bawa syukur, kami bawa sembah, kami sembah Kau Tuhan, Allah yang jauh, Allah yang begitu Kau jauh mengasihi kami, pedulikan kami, Allah yang mengenal kami, Kau mengenal kami. Mari saat dinyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur lebih dari segala, Kau begitu mengasihi kami, Kau begitu mengasihi kami. Terpujilah, terpujilah, kami muliakan Kau Tuhan, kami agungkan kuasa-Mu nyata di dalam-Mu Tuhan. Kau nyata di dalam kami. Terpujilah, terpujilah. Mari sambil angkat tanganmu katakan, bulu yang tergulat takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari sambil berdiri. Bulu yang tergulat takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sungguh yang tak pudar, takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bapak Ibu, seberapapun lemahnya kesalahan yang kita buat, kegagalan, kehancuran, keputusasaan yang kita alami, Dia sanggup menegakkan kita kembali dan membuat kita bersinar. Kami percaya Tuhan. Mari katakan pujian ini dengan penuh iman. Dia sanggup mengubah hidup kita. Bulu yang tergulat takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Sungguh Kau yang dahsyat Tuhan, sungguh Kau yang hebat, mengubah hidup kami menjadi lebih berharga dan lebih indah. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami percaya kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima pagi hari ini membuka
mata kami dan membuat kami mengerti apa tujuan Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan yang ajaib, Tuhan ditinggikan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Allah. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Kita masuk ke bulan yang baru, bulan Februari. Ya. Tema kita di bulan Februari ini adalah mutiara yang indah, mutiara yang berharga, goodly pearls, yang terambil dari Matius pasal 13 ayat 44, 45 dan 46. Serindu kita semua membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam, yang di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya itu, dan lu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara tersebut itu. Tema kita adalah mutiara yang indah, mutiara yang sangat berharga. Saudara-saudara, ada dua tokoh di situ ya. Ada satu peladang, ada yang satu lagi adalah pedagang ya. Perumpamaan atau kisah tentang ladang itu dari zaman Perjanjian Lama sudah ada ya. Tapi di dalam Perjanjian Lama belum terlalu banyak orang mengenal kata mutiara ya. Memang ada di Mazmur tentang mutiara yang ditemukan ya, tetapi jarang sekali mempergunakan kata mutiara. Mutiara lebih banyak ditemukan di bacaan kita di Perjanjian Baru. Nah, masalahnya kedua orang ini memiliki kesamaan ya. Yang pertama, ada seorang peladang nih ya. Kalau saya dulu kecil suka dibawa papa saya ke sawah ya. Itu peladang yang dimaksud bagi saya dulu adalah bujang sawah ya. Jadi sawah-sawah yang ada ini belum tentu yang kita temui ada petaninya itu adalah pemilik dari tanah itu, belum tentu ya. Sebagian besar itu adalah bujang sawah yang dipekerjakan oleh yang empunya sawah. Nah ini pun sama, peladang yang sedang ditulis ini dalam kisah ini. Dia lagi meladang. Peladang itu kan pasti mau nanam sesuatu, dia harus cangkul begitu ya. Ketika dia cangkul, ternyata dia dapat, ini nyangkut di sesuatu. Dia nyangkut di sesuatu, dia coba lagi, dia pikir, waduh gimana mau nanam nih. Mungkin batu besar, dia coba geser. Saudara-saudaraku, kalau orang mau nanam, biasanya kan setidak-tidaknya lurus, betul nggak? Satu bibit di sini pohon, satu di sini, satu di sini. Kalau kita ke daerah Bojonegoro misalnya ada perkebunan jati, itu kalau kita lihat dari sini lurus gitu ya, dari sana miring semua, atau nggak usah jauh-jauh dah. Kalau kita ke Sate Marangi ya, di seberangnya itu ada juga perkebunan jati ya, bukan? Pokoknya ada pohon-pohon yang tinggi-tinggi lah di seberangnya ya. Itu pasti lurus tuh. Nah, peladang ini ketika mau nanam, itu tentu garisnya lurus, dia cangkul. Di lahan yang bukaan baru ini. Makanya dia tetap berusaha cari tahu di bawah itu ada apa yang menghalangi. Karena kan kalau dia tanam di situ, ya nanti akan menghalangi pertumbuhan, betul enggak? Terus dia gali ternyata dia lihat,
ada kotak isi harta karun, begitu ya. Karena dia tahu itu, wow, dia buka, wah luar biasa ini isinya. Dia tutup lagi kotaknya, dia timbun lagi. Dia langsung berharap, aku harus bisa dapatkan harta yang terpendam ini, harta karun ini. Lalu dia pulang, dia ngomonglah sama istrinya, sama anak-anak, rapat, kita jual yuk semua yang ada. Bisa jadi rumahnya agak jauh dari ladang itu ya. Dia ngomong, ini gimana nih, kita jual aja. Akhirnya dijual semuanya saudara-saudaraku. Setelah dijual, dia ngomong sama yang empunya ladang. Kok, ini ceritanya di sinilah ya. Kok, saya mau beli nih sebidang tanah dikit dah. Saya ngumpulin uang, kekumpul deh. Semua udah saya jual. Cuma harga diri saja nggak saya jual ya. Semua sudah saya jual. Terkumpul 77 juta nih Om. Kok. Akhirnya ya udah. Itu paling cukup 70 meter persegi nih. Udah nggak apa-apa kok 70 meter persegi. Kenapa mau pindah ke sini? Rumah saya kan jauh. Sementara kan saya kerja di sini. Ya kalau saya bisa rumah di sini kan enak kok. Pokoknya nggak berpikir tentang yang satu itu ya. Ya udah tinggal tunjuk mau yang mana. Ditunjuklah yang tadi digali ya. 70 meter persegi. Setelah itu resmi dibeli, baru dia gali, saudara. Dia dapatkan harta karun itu. Ya. Dia bersedia loh tinggalkan. Mungkin ada yang dijual itu mungkin ya. Gelang warisan, opungnya, I don't know. Atau apapun yang dia bisa jual. Demi mendapatkan harta karun itu. Yang kedua, ada seorang pedagang. Pedagang zaman dulu itu pedagang yang biasanya jauh-jauh ya. Perginya jauh. Sekali waktu dia ketemu di suatu daerah nelayan. Kok mutiaranya beda nih di situ. Bagus-bagus. KW1. Lalu dia balik, dia ngomong sama istrinya, anak-anaknya, dan juga karyawan yang lain. Mungkin dia punya 5 kapal. Yang 4 dia jual. Karyawannya bingung, gimana nih? Kami nggak dapat kerjaan dong. Enak tuh yang di kapal yang 1 masih tetap bisa kerja. Kami gimana? Lalu pedagang itu bilang, nggak apa-apa. Perahunya aku jual. Tapi kalian tetap aku gaji. Tiap hari aku kasih gaji. Karyawannya bingung, loh kok bisa begitu ya? Berkorban banget. Gaji buta dong, gabut dong. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena si pedagang ini tahu ada yang mau dia beli. Di sebuah tempat, pasti bukan Muara Karang. Ya. Dia pasti juga bukan Sunda Kelapa. Dia belilah tiram di sana. Hari itu tiram ada 2 kintal, 3 kintal dibeli semua saudaraku. Setelah dibeli, baru dibukain cangkang-cangkangnya, diambilin mutiaranya dan dia jual. Dia jual segala sesuatunya. Tadinya 4 kapal dia jual. Gara-gara dia punya mutiara yang berharga, yang mahal itu, yang indah itu. Jangankan 4-4-nya bisa dia beli. Dia bisa beli mungkin 40 kapal. Akhirnya orang yang tadinya cuma anak buah kapal, di 4 perahu dia bisa jadi akhirnya jadi kapten, betul nggak? Semua jadi kapten kapal, suruh nyari ABK-nya masing-masing. Saudara, jadi yang pertama dalam poin ini adalah godly purse ini ada satu momen dia poin pertama menemukan sesuatu yang berharga. Saudara, saya percaya kalau saudara menemukan sesuatu yang berharga dan ada kesempatan saudara untuk memilikinya, saudara akan berjuang untuk memilikinya, betul nggak? Nah repotnya sekarang, ada orang gara-gara tadi
anak saya Hendra bilang, ada pembiayaan dari satu, kan ada banyak ya, ada yang inisial O, ya, inisial G, inisial D, ya, bisa pay later lagi, ya, bayar belakangan. Tergiur, padahal nanti dia akan nyicil, ya. Hati-hati dengan pay later ya saudara ya. Jangan tergiur membeli sesuatu kita pikir itu berharga, kita pikir itu indah. Pikir dengan sangat doa. Sharing sama istri, sama keluarga, benar gak itu berharga? Benar gak itu sesuatu yang indah yang Tuhan ingin kita miliki? Kalau nggak sepakat, jangan beli ya saudara ya. Step pertama tadi, menemukan sesuatu yang berharga. Setelah menemukan sesuatu yang berharga, ada step kedua yang terjadi dalam kisah tadi. Yaitu dia, baik pedagang maupun peladang itu, bersedia bayar harga luar biasa untuk mendapatkannya. Dia jual segalanya. Sayang, hari-hari ini ada beberapa public figure yang justru menjadi contoh yang berbeda, ya. Ada beberapa public figure pernah kesaksian, suaranya hilang, Tuhan tolong, Tuhan jamah, tahu-tahu akhirnya kepleset demi popularitas katanya. Saya nggak ngejat saudara ya. Ada dipertanyakan dia hijrah atau tidak ya. Banyak pertanyaan dan dia tidak klarifikasi saudara. Ada yang lebih parah lagi, benar-benar dia sudah mendapatkan Kristus yang katanya paling berharga dalam hidupnya. Mana ada pribadi yang mau menyerahkan nyawanya untuk mengganti nyawanya dia yang mestinya binasa. Ini Yesus adalah pribadi yang sangat berharga, paling berharga. Tapi gara-gara pekerjaan, orang itu bisa hijrah loh, tinggalin Yesus. Lihat, malah jual Yesus. Pedagang dan peladang ini berbeda. Jual segalanya untuk mendapatkan yang berharga. Tapi ada orang-orang yang jual yang paling berharga, Yesus, untuk mendapatkan sesuatu yang fana. Hati-hati, saudara-saudara. Jangan sampai sesuatu yang paling berharga yang tidak bisa dibeli dengan cara apapun, yaitu keselamatan dari Yesus, itu kita jual. Yesus adalah harta yang paling berharga. Karena itu tadi pagi saya request satu pujiannya nanti kita akan nyanyikan. Bahwa Yesus adalah harta yang paling berharga. Bagian yang paling terbaik dalam hidup kita. Jangan pernah jual itu. Kalau gara-gara kehidupan kita, pergumulan keuangan kita, pergumulan keluarga kita, pekerjaan kita, relasi kita dengan teman, dengan sahabat, ada sedikit ombak, sedikit riak, bayar harga. Jangan sampai gara-gara itu kemuliaan Yesus kita abaikan. Ya. Jangan gara-gara satu dan lain hal yang kecil di tempat ini, lalu akhirnya melebar kemana-mana. Udahlah, emang gereja cuma kabar baik aja? Ada kok gereja kabar indah, aku pindahlah ke kabar indah. Ini di sini nyakitin. Aku pindah ke gereja kabar unyu, di sana unyu-unyu orangnya. Jangan ya. Saudara, tadi ketika saya duduk di belakang ya, saya diingatkan sama satu peristiwa hari Rabu nih ya. Saya rasa saya mesti share ini supaya nama Tuhan juga ditinggikan. Suatu ketika saya lupa lah, kayaknya saya pulang dari training ya, di kerjaan. Ketika pulang awalnya saya berpikir anteng-anteng aja nih saudara ya. Tapi lama-lama saya ngerasa saya diikutin. Terus nih saya uji terus nih. Saya berusaha ngeling gitu ya. Tuhan buka supaya saya link and match dengan apa yang terjadi di belakang saya. Dan saya merasa yakin saya diikutin.
Dan saya merasa yakin saya tidak diikuti oleh satu. Saya merasanya saya diikuti oleh 3. Sampai harus saya minggir. Saya chat ke Ibu Mari. Saya chat juga ke Elvina. Singkat cerita akhirnya hari itu saya lupa. Saya chat di grup mana di gereja kita. Pokoknya saya tulis itu. God bless GBU and protect us perfectly. Nah saudara, saat saya ngetik itu, karena saya merasa saya diikuti oleh minimal 3. 3 apa sih? Feel saya ya, feel saya itu ada roh maut yang ngikutin saya 3. Nah saya baru tadi tuh lihat-lihat, sebenarnya saya mau lihat ini saudara ya. Catatan khotbah hari ini. Nah hari itu apa yang terjadi? Kalau tidak salah, Oya sudah pulang ya? Dari rumah sakit ya? Hari Rabu ya? Hari itu cucu saya lahir. Mihuel Liko, anak dari Lili. Ya. Itu peristiwa kedua ya. Hari itu Pak Irwan ketemu dengan bosnya yang jarang tinggal di Indo, lebih banyak tinggal di luar negeri. Malam itu, kalau tidak salah hari itu kita ke Ayana ya Pak. Ini saya baru tadi aja nih, saya lihat gitu ya, saya baru ngeh. Saudara-saudara, artinya apa tuh? Ketika saya pulang itu, saya merasa kita semua adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Sampai Tuhan ingin sekali kita deliver kata GBU and protect us perfectly. Ternyata message-nya bukan cuma untuk saya. Mungkin bagi saya, karena saya lagi bermotor. Saya nggak tahu hujan atau enggak lah, saya lupa. Karena banyak peristiwa ya saudara ya. Dalam 3 bulan ini luar biasa bagi saya. Bahkan acap kali saya bukan cuma fisik lelah, kadang-kadang roh juga lelah saudara. Saya lihat nih, tadi lah saya lihat, banyak ya peristiwa hari Rabu. Nggak tahu tuh hari Rabu saudara mungkin mendapatkan apa ya, kalau mau sharing aja nggak apa-apa. Tapi yang saya mau ceritakan, komunitas ini ada di hatinya Tuhan dan kita berharganya minta ampun loh di mata Tuhan. Sampai hari itu, Tuhan bikin banyak sekali terobosan-terobosan, sementara pada hari itu ternyata di atas itu ada peperangan yang luar biasa gitu ya. Jadilah bijak saudara kita untuk melihat ini. Kita ini begitu berharga di mata Tuhan dan mulia. Yuk kita juga harus menghargai Tuhan yang menghargai kita begitu mulia sampai dia mau menyerahkan nyawanya bagi kita. Yesus adalah harta yang paling berharga yang paling Anda dan saya butuhkan. Bayar harga saudara untuk semua itu. Untuk Yesus, untuk hidup tetap berjalan bersama Yesus. Yang ketiga, sikap hati kita sebelum mendapatkannya dan setelah mendapatkannya jaga. Jangan sampai begini. Ada perjuangan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, si A dapatnya cepat, cuma 2 bulan, si B dapatnya 4 bulan, si C dapatnya 6 bulan, kita nggak dapat sampai sekarang, udah 2 tahun nih kita berjuang, 2 tahun kita berdoa. Nggak dapat. Sebelum kita mendapatkannya, jaga sikap hati kita. Pasukan Gideon ini bukan 1, 2, 3 tahun loh saudara. Bertahun-tahun. Kita mengimani Yesaya 60, 22 ayatnya tergenapi. Dan kita imankan tahun ini 22 ayat itu digenapi dalam hidup kita. Bisa jadi loh. Tahun lalu kita juga bertanya, mana nih? Capek banget ikut kegerakan di Kabar Baik. Selalu fundraising, selalu charity, selalu macam-macam. Sikap hati kita sebelum mendapatkannya itu akan menentukan akankah kita dapat atau tidak, katakan amin. Tapi setelah mendapatkannya pun, sikap hati kita juga menentukan apakah yang kita dapat itu tetap akan menjadi milik kita atau tidak. Jadi jaga sikap hati kita. Sehingga kita tetap dianggap layak untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan harta
yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yang keempat, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Kalau saya diperkenan Tuhan, saudara, sampai hari ini saya nggak punya rumah, saya nggak punya mobil, saya nggak punya motor. Ada pun motor yang diizinkan saya pakai, itu bukan karena saya punya kemampuan untuk membelinya loh, tidak. Kalau bukan karena dia perkenan Tuhan saya untuk memakainya, saya kemana-mana. Mungkin naik sepeda, jangan salah juga, sepeda itu pun itu adalah sepeda dari keponakan istri saya. Tapi Tuhan perkenankan kepada saya untuk menikmati tempat-tempat tanpa membayar. Menikmati motor Mio tanpa membayar. Walaupun waktu itu saya berjuang dengan motor Mio yang gak ada engkolnya itu. Akhirnya saya diperkenan Tuhan untuk menikmati sebuah motor yang tidak saya beli. Tapi jangan salah, kalau saya tidak jaga sikap hati saya, dan ini adalah pemberian Tuhan, saya jaga. Bisa jadi itu semua pun akan ditarik oleh Tuhan, betul enggak? Jadi jaga segala sesuatunya sebelum mendapatkan dan setelah mendapatkannya, seperti kita menjaga sesuatu yang dipercaya Tuhan dalam hidupmu, dalam hidupku. Sekarang saudara, 25 Mei kita akan melakukan sebuah gala dinner charity. Kita punya 200 undangan VIP dan VVIP, berbayar undangannya. Untuk mengadakan gala dinner itu, anggarannya bukan 1 juta, 2 juta. Bukan 10 juta, 20 juta. Bukan 100 juta, 200 juta, no, lebih daripada itu. Pertanyaannya, kalau gitu Pak Tamto ngapain bikin charity kalau anggarannya lebih dari 200 juta? Mendingan 200 juta untuk pembangunan. Goodly purse. Peladang itu menjual segala sesuatunya. Pedagang itu pun menjual segala sesuatunya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Sekarang masalahnya, kalau saya mundur, Bu Mari mundur, Ketupel, Pak Irwan juga mundur. Itu dapat dari mana untuk ngadain? Untuk bayar hotel Ayana aja nggak 100 juta loh. Lebih daripada 100 juta loh. Uang dari mana? Kalau mundur, maka apa yang kita baca hari ini tidak terjadi, tergenapkan dalam hidupmu, dalam hidupku. Kita maju. Sekarang masalahnya, apakah cuma panitia yang bisa bergerak? No. Anda pun bisa bergerak. Untuk kita bisa mendapatkan siapa yang akan kita undang dan dia mau membayar undangan VIP dan undangan VVIP. Kalau saudara tergerak, share aja sama PCS. Ya. PCS punya caranya bagaimana Anda bisa ikut bergerak. Saya tidak ceritakan di sini, tapi nanti saudara-saudara tanya sama PCS, pemimpin CS kalian, bagaimana bisa bergerak. Bahkan seorang Ibu Mei, seorang Pak Doni, pasti bisa bergerak. Bahkan seorang Mul, seorang Elda, pasti bisa bergerak. Nanti ngomong sama PCS-nya. Kebetulan Mul PCS-nya aku lagi ya. Nanti aku ceritakan. Saudara, kita bayar harga. Nanti kita akan lihat apa yang Tuhan percayakan bagi Kabar Baik melalui charity 2023. Tapi di atas segalanya, bulan ini Tuhan mau saudara dan saya bayar harga untuk sesuatu yang sudah saudara dapatkan loh, yaitu Yesus. Amin. Saya undang pemusik. Seperti yang tadi saya katakan, ada satu pujian yang luar biasa bahwa ada yang sangat berharga dalam hidupmu, dalam hidupku, yang tidak boleh kita lepaskan karena itu sangat mahal sekali. Dan kita persiapkan hati untuk semeja hidangan dalam perjamuan. Engkau adalah bagian yang terbaik dalam hidup kami Tuhan.
selamanya tidak akan terganti. Sebab Engkau adalah harta yang paling berharga, bagian yang terbaik yang tidak mungkin kami akan lepaskan. Selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. kami memilih-Mu Tuhan. Memilih-Mu, bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Tundukkan kepala kita, saudara. Engkau adalah bagian yang terbaik dalam hidup kami. Engkau adalah harta yang paling berharga dalam hidup kami. Engkau membayar begitu mahal hidup kami. Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan kemuliaan-Mu, dengan darah-Mu, dengan nyawa-Mu. Ganti kami. Adalah enggak adil, enggak fair kalau kami tidak menghargai Engkau dengan cara yang layak. Engkau tidak meminta kami menyerahkan nyawa kami, tapi Engkau minta kami hidup di dalam-Mu. Hidup mengikuti arahan-Mu, mengikuti perintah-Mu, menjauhi larangan-larangan-Mu. Terima kasih hari ini Kau ingatkan kami, bahkan mungkin Kau tegur kami. Kami harus belajar seperti peladang dan juga pedagang tadi. Bayar harga untuk sesuatu yang berharga ini. Salah satu mungkin bayar harga kami adalah bagaimana keekonomian kami hari-hari ini. Bagaimana hubungan kami dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua. Kami nggak boleh nyerah atas semua itu. Karena Yesus pun tidak pernah nyerah untuk diri kami. Yesus terus memperjuangkan hidup kami. Masakan kami tidak mau berjuang? Engkau juga menganugerahkan kepada kami satu keluarga. Ada suami. Bagi suami ada istri. Bagi orang tua ada anak-anak. Bagi anak-anak ada orang tua yang masih ada hidup. Tuhan ajar kami menghargai itu dengan baik dan kami tidak mau nyerah. Kami terus pertahankan itu. Dalam nama Yesus Tuhan, untuk semua yang mendengar firman hari ini, semua akan bayar harga. Tidak nyerah. Kalaupun sebelum firman ini sempat berpikir untuk nyerah, saat ini kami mau bulatkan komitmen kami. Kami berkomitmen, kami enggak mau nyerah, kami mau bayar harga. Jelas ini tidak mudah Tuhan, tapi kami tahu kami enggak sendiri, ada Engkau di dalam kami. Dan kalau kami di dalam-Mu, maka itu akan tergenapi dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini juga kami semeja sehidangan dengan Engkau. Dengan satu maksud dan tujuan, untuk mengingatkan kami, Engkau mau bersekutu dengan kami, kami dipersatukan dengan Engkau. Karena itu Tuhan Yesus, kami buka
hati kami untuk semeja hidangan dalam perjamuan ini. Untuk kami Tuhan, suci kuduskan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, izinkan kami untuk kami yang melayani di meja perjamuan-Mu. Izinkan kami melayani perjamuan-Mu ini. Perjamuan ini tuan rumahnya adalah Engkau sendiri ya Yesus. Ambil alih seluruh keberadaan diri kami. Perkenankan kami menjadi pelayan-Mu. Untuk setiap kami yang hadir hari ini, yang sudah dibaptis, kami mau ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Baik kami yang hadir onsite saat ini maupun yang ada secara online, secara virtual, kami minta perkenanan-Mu untuk dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan-Mu. Dan Kau lepaskan kuasa-Mu mengubahkan hosti dan juga anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu, sehingga ketika kami memakan dan meminumnya, kami dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan-Mu, sehingga kami boleh melakukan penghargaan kami atas Yesus yang paling berharga dalam hidup kami. Kami sambut perjamuan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, saudara. Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Kita angkat hosti kita tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Makan adalah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan kita tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita
dengan darah Yesus. Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu membangkitkan kepada kami iman yang besar. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Kuasa pemulihan terjadi dalam hidup kami. Untuk palambok Tuhan Yesus, darah Yesus suci kuduskan. Yehova Rafa pulihkan kesembuhannya luar biasa. Untuk Ibu Eli, Engkau pulihkan, Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk semua jemaat yang ada, baik jemaat gereja Kabar Baik maupun sekolah Kabar Baik. Kuasa-Mu, kuasa kebangkitan menyata atas kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengucapkan pengakuan iman seperti yang tertera. Kita baca bersama, 3, 2, 1. Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang mati, naik ke surga, adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, kehidupan kekal dan hidup kekal. Amin. Oke. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun sepanjang Januari, sekaligus kita doa syafaat dan berkat. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mendapatkan berkat luar biasa karena Engkau bukan hanya menjadi harta yang terbaik, terindah, paling berharga dalam hidup kami. Ternyata kami pun menjadi sesuatu yang berharga di mata-Mu dan mulia. Saat ini kami juga mau berbagi sukacita bersama dengan saudara-saudara kami yang berhari jadi sepanjang bulan Januari. Mereka adalah mutiara-mutiara yang berharga dan mulia di mata-Mu. Untuk Ibu Elvina, 2 Januari. Ibu Linawati, 2 Januari. Ibu Helen Rawi, 3 Januari. Pak Komare Halim, 6 Januari. Ibu Iis, 7 Januari. Ibu Puji, 29 Januari. Tuhan Yesus, untuk semua saudara-saudara kami, mutiara-mutiara-Mu yang hebat ini, mereka begitu berharga dan mulia di mata-Mu. Dan untuk mereka Engkau memberikan manusia sebagai ganti mereka. Maksudnya adalah Engkau berikan anak manusia yaitu Yesus untuk menggantikan mereka, sehingga kutuk segala sakit, penyakit, sengsara, maut tidak lagi punya tempat dalam hidup mereka. Mereka Engkau terus bawa naik, enggak pernah turun. Terus jadi kepala, enggak pernah jadi ekor. Roh Kudus turun atas mereka, kuasa dari Allah yang Maha Tinggi menaungi mereka. Keluarga mereka diberkati. Semua bagian dalam hidup mereka Engkau berkati dengan luar biasa. Mereka menjadi sasaran berkat-Mu dan menjadi saluran berkat-Mu yang luar biasa. Dan kalau juga ada yang melihat ibadah ini dari YouTube channel yang ada dan berulang tahun, berhari jadi, mereka semua satu persatu juga berharga di mata-Mu dan mulia. Dan mereka pun akan bayar harga untuk menghargai Yesus yang telah menjadikan mereka berharga dan mulia. Bukan hanya bagi yang berhari jadi, tetapi bagi kami semua, kami percaya kami pun berharga di mata-Mu. Kalau Engkau buang kami ke tempat ini, Indonesia, kami pun berharga di mata-Mu untuk mengusahakan kesejahteraan bagi Indonesia. Karena itu kami berdoa,
Kami percaya kemurahan damai sejahtera-Mu tercurah atas Indonesia. Engkau berkati seluruh pemimpin yang ada, Bapak Presiden Jokowi dan semua staf yang ada. Pakai mereka untuk menjadi alat-Mu, untuk mengangkat Indonesia terus naik, gak pernah turun jadi kepala, bukan jadi ekor. Bahkan seperti tekad pemerintahan ini, di hari jadi yang ke-100 2000 pada 2045 Indonesia sudah menjadi negara 4 besar terkuat perekonomiannya di dunia. Tuhan Yesus, kami percaya semua itu bisa terjadi dan berjalan karena Engkau yang melakukannya melalui anak-anak-Mu di Indonesia ini. Kami berdoa untuk kegerakan Kabar Baik Ministry, terutama dalam hal charity 2023. Engkau sudah bayar harga luar biasa untuk charity ini, tapi kami juga mau berpartisipasi, melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan untuk kegerakan charity 2023 ini. Kami bersyukur untuk renovasi C1 nomor 4 yang sudah selesai. Kami percaya Tuhan Yesus itu boleh terjadi. Dananya bisa Engkau cukupi karena Engkau yang melakukannya dengan cara-Mu yang ajaib. Dan ke depan kami akan lihat cara-cara ajaib yang lain akan Engkau demonstrasikan tergenapi. Bukan hanya itu, seluruh kegenapan dari Yesaya 60 ayat 1 sampai 22 Engkau genapkan di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami juga membawa persembahan, benih iman, persepuluhan, itu semua bukan karena jeripaya kami, tapi itu semua karena Engkau yang memberikannya, dan kami hanya mengembalikannya. Terima ini untuk hormat kepujian bagi nama-Mu, pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan jikalau nanti habis ibadah ini kami juga akan berfellowship, Tuhan Yesus, kami lepaskan berkat atas makanan dan minuman yang sudah disediakan. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami membuka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu. Tangan yang sama adalah tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Saudaraku dimanapun kau berada, termasuk yang onsite saat ini, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus terus menjadi milik-Mu, menjadi milikku, kini dan selamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan, amin.